Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renova Izra Manurung dengan NIM 2210417701 dari kelas M3. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen rantai pasokan dari dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Komponen-komponen kunci ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, produksi, pengadaan, dan yang terakhir logistik. Perencanaan menyelaraskan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivis rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, produk mengelola produk manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang ketiga, pengadaan mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan-hubungan untuk memastikan pengadaan sumber-sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. Dan yang terakhir, logistik mengkoordinasikan pergerakan barang, termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Pentingnya dalam bisnis yaitu ada 3. Yang pertama, efisiensi, mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya dan menghilangkan pemborosan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, kepuasan pelanggan, pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang terakhir, keunggulan kompetitif, rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan dengan cepat. Adapun tantangannya ada 3, yaitu yang pertama, visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas real-time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Yang kedua, manajemen persediaan. Menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Adapun teknologi dan alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, blockchain, memastikan transparansi, kepercayaan, dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Yang kedua, robotika dan otomasi, mengotomatiskan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. Yang ketiga, analisis tingkat lanjut, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. Yang selanjutnya, manfaat yaitu ada 3. Yang pertama, penghematan biaya. Rantai pasokan yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemeriksaan pesanan. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas. Rantai pasokan yang tangkas dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan yang besar dan mengatasi gangguan yang tidak terduga. Yang ketiga, keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Baiklah, studi kasusnya yaitu yang pertama Apple. Rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Amazon, sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang tepat dan handal sehingga berkontribusi pada dominasinya dalam e-commerce. Zara, kesuksesan mode cepat Zara disebabkan oleh ketangkasannya rantai pasokan yang memungkinkannya merespon dengan cepat mengubah tren mode. Walmart, rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan tingkat inventaris optimal dengan harga rendah dan proses pengisian ulang yang efisien. Demikian pemaparan ringkasan manajemen rantai pasokan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.